Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Aktifkan semua videonya. Ya, tadi tentang karakteristik wiraswastawan ya. Karakteristik kewiraswastaan berkaitan dengan yang pertama itu prestasi ya. Keinginan untuk prestasi. Prestasi ini sebenarnya ada beberapa ya, tapi utamanya itu adalah pencapaian tujuan. Tujuannya itu adalah berupa laba. Ya. Tadi ada yang jawab bahwasanya pencapaian prestasi itu bisa ekspansi ya, buka cabang misalnya. Ya. Itu ekspansi itu anggarannya dari laba yang diperoleh oleh si pelaku usaha. Karena buka cabang itu kan butuh dana. Jadi kalau butuh dana, maka dana yang diperoleh itu ada dari laba yang didapat. Laba ini kan kalau dikumpul, ini kan jadi banyak. Dan bisa dijadikan modal untuk buka usaha baru lagi di pasar yang baru. Gitu ya. Jadi semakin banyak ekspansi, maka peluang laba semakin menjadi tidak terbatas. Semakin banyak pasar yang dimasuki, maka semakin besar peluang untuk meningkatkan penjualan untuk mencapai tujuan laba maksimal. Itu ya. Jadi prestasi ini yang utamanya itu adalah mencapai tujuan. Jadi di dalam usaha itu sebenarnya tujuan itu ada laba. Kalau laba tentunya laba maksimal ya. Kemudian tujuan yang selanjutnya itu adalah volume penjualan. Bagaimana produk itu terjual sebanyak mungkin. Gitu ya. Kemudian yang kedua, keinginan untuk bertanggung jawab. Jadi sebagai pelaku usaha punya tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas ya, dengan cara memberdayakan berbagai sumber daya yang ada. Misalnya bahan baku ya, diberdayakan bagaimana bisa menghasilkan produk jadi, kemudian nantinya produk jadinya ini dijual dan menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha itu. Itu ya. Sumber daya alam itu termasuk bahan baku ya. Misalnya kalau di usaha kecil ya, misalnya warung kopi misalnya, gitu ya, membutuhkan gula, membutuhkan air. Nanti gula dan air ini akan menjadi produk jadi. Apakah nantinya ada kopi atau teh ya? Kopi atau teh ini produk jadi. Nanti kopi dan teh ini dijual ya sebanyak mungkin untuk mencapai laba maksimal ya. Bukan hanya sekedar mencapai laba, tetapi mencapai laba maksimal. Beda sebenarnya. Kalau laba maksimal itu bisa dikatakan laba yang dicapai itu tidak terbatas. Ya. Jadi produk yang dihasilkan itu harus produk yang benar-benar memiliki kualitas. Karena konsumen atau pelanggan itu mereka melakukan pengorbanan dengan cara melakukan pengeluaran uang dengan harapan mereka memperoleh produk yang bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka.
ya. Jadi ada pengorbanan, yaitu pengeluaran, kemudian keuntungannya adalah memperoleh produk sehingga bisa memenuhi kebutuhan. Nah, terpenuhi kebutuhan ini akan menciptakan yang namanya kepuasan bagi konsumen atau pelanggan. Jadi kepuasan itu bisa diukur bagaimana pelanggan atau konsumen itu puas atau tidak puas dengan cara membandingkan harapan konsumen atau pelanggan dengan kenyataan yang mereka terima, gitu ya. Kalau konsumen mencapai kepuasan, maka bisa status konsumen itu berubah menjadi pelanggan. Kalau pelanggan puas, maka tingkat loyalitasnya akan semakin meningkat kepada satu produsen itu, ya. Kemudian yang ketiga itu ada tentang resiko, ya. Jadi kalau kita membuka usaha harus siap menanggung resiko. Resikonya itu bisa dalam bentuk kerugian. Misalnya produknya itu tidak terjual secara maksimal, ya, banyak produknya nggak laku. Lebih banyak produk yang terjual daripada tidak terjual, maka pendapatan itu akan dibawa modal. Kalau pendapatan dibawa modal, maka berarti kinerjanya mengalami kerugian, gitu ya. Jadi pendapatan itu bisa rugi, bisa balik modal, bisa untung atau laba. Kalau rugi itu apabila pendapatan di bawah modal. Kalau balik modal itu pendapatan sama dengan modal. Kalau untung atau laba, pendapatan di atas modal. Jadi kalau sudah dikatakan rugi, maka jumlah modal akan semakin berkurang, ya. Modal semakin berkurang. Bisa jadi pada saat kerugian itu, ya, untuk menambah modal lagi, maka perusahaan akan menarik tabungannya dari bank. Kalau tabungan tidak mencukupi, maka perusahaan akan melakukan utang kepada bank misalnya. Jadi utang ini nantinya bisa menjadi menjadi beban bagi usaha, gitu ya. Resiko juga sebenarnya masih ada yang lain. Apa itu? Misalnya usaha itu mengalami musibah kebakaran, itu juga resiko, gitu ya. Resikonya apa lagi? Resikonya misalnya kalah bersaing di pasar, pesaing terlalu kuat dari segi anggaran, dari segi SDM, dari segi inovasi. Pesaing lebih unggul sehingga mereka lebih menguasai pasar, ya. Jadi kalau kalah bersaing bisa jadi bangkrut. Jadi bangkrut itu bisa bisa, maksud saya yang dikatakan bangkrut itu apabila perusahaan sudah tidak mampu lagi bersaing, anggarannya pun sudah tidak mencukupi lagi atau tidak mampu lagi, ya, sehingga mereka bisa tersingkir dari pasar, ya. Biasanya kalau perusahaan yang mengalami kebangkrutan ini, maksud saya perusahaan yang menguasai pasar ini, tingkat kepercayaan dirinya sangat tinggi, keyakinan mereka sangat tinggi, gitu ya, sehingga mereka semakin bisa menguasai pasar. Jadi itu sebenarnya keunggulan kalau satu usaha itu memiliki yang namanya inovasi, dan inovasi itu didapat dari orang yang memiliki kreatif, ya, punya ide baru untuk menghasilkan sesuatu yang baru sehingga bisa menguasai pasar, ya, bisa merebut hati
konsumen untuk membeli produk, itu ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, persepsi pada kemungkinan keberhasilan ya atau berhasil. Jadi di sini sebagai pelaku usaha kita tidak boleh ibaratnya gini ya, tidak boleh kalah sebelum perang. Harus memiliki keyakinan bahwasanya nanti usaha ini akan berhasil, bisa menguasai pasar, bisa mencapai laba maksimal, bisa bisa masuk ke pasar-pasar baru yang baru lagi gitu ya. Jadi bisa buka cabang dan masuk ke pasar baru, bisa ekspansi maksudnya, itu ya. Kemudian yang kelima, adanya umpan balik, gitu ya. Kayak saya bilang tadi, ada investasi maka ada laba. Investasi itu pengorbanannya, laba itu capaiannya. Jadi siapapun yang mau lakukan investasi, pasti mereka itu tujuannya adalah untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Jadi seorang pelaku usaha itu dia mau ada umpan balik atau feedback. Ya, mereka investasi, mereka bekerja keras untuk mengelola, mereka juga gerak cepat untuk memanfaatkan peluang yang ada. Semuanya itu harus ada umpan baliknya apa? Yaitu usahanya maju, kinerja usahanya itu memuaskan, gitu ya. Itu umpan baliknya. Sama dengan kalian kuliah, itu umpan baliknya apa? Nanti bisa sarjana, nanti bisa berkompetisi di dunia kerja misalnya ya. Kemudian nanti bisa sejahtera dan lain-lain. Kemudian yang keenam, aktivitas energik ya. Jadi di sini kalau dikatakan energik itu kalau istilah manajemen bisa dikatakan semacam semangat kerja ya, mengelola usaha dengan semangat, jangan loyo ya, harus semangat mengelola usaha itu tadi, karena di dalam usaha itu banyak yang dikelola ya, mengelola SDM-nya, mengelola sumber daya alamnya, misalnya bahan baku, mengelola teknologi atau mesin produksinya ataupun teknologi lainnya, gitu ya, mengelola pasar misalnya ya. Jadi semuanya itu mengelola sumber daya alam, semua dikelola, sumber daya sumber daya manusia juga dikelola ya, keuangan juga dikelola ya, jadi jangan loyo ya. Kalau tadi semangat ya. Jadi kalau dikatakan semangat itu artinya kerja keras, bisa juga ya, kerja keras, semangat kerja keras untuk mencapai hasil maksimal, semangat kerja keras untuk menghasilkan kinerja usaha yang memuaskan, gitu ya. Kemudian nomor 7, orientasi masa depan. Nah ini dia, tadi ada yang jawab ekspansi. Nah ekspansi itu orientasi masa depan ya. Kalian buka usaha sekarang dengan tujuan mendapatkan laba ya. Kemudian bisa jadi nanti kalau misalnya penjualan berhasil, kemungkinan akan ada buka cabang, melakukan ekspansi ke pasar-pasar baru, gitu ya. Ini dia, harus orientasi kepada masa depan. Jangan hanya sekedar berpikir dapat untung atau dapat laba, tidak ya. Ada orang yang orientasinya kepada keuntungan tetapi dia tidak bisa ekspansi, atau tidak ekspansi maksud saya.
Ada seperti itu ya. Kemudian nomor 8, keterampilan dalam pengorganisasian, ya, mengelola, ya, mengelola apa namanya, maksud saya keterampilan dalam pengorganisasian ini, ya, misalnya menjalankan fungsi-fungsi manajemen misalnya, ya. Pelaku usaha membuat rencana. Pelaku usaha setelah membuat rencana, dia menempatkan orang-orang tertentu pada satu bagian tugas, gitu ya. Setelah itu, di fungsi selanjutnya adalah pengarahan, ya, pengarahan kepada individu yang diberikan tugas. Kemudian pada saat operasional berjalan, masuk ke fungsi selanjutnya yaitu pengawasan. Pengawasan ini dilakukan untuk mendeteksi di mana ada penyimpangan, maka pada waktu itu juga dilakukan perbaikan, gitu ya. Kemudian yang terakhir 9, sikap terhadap uang, ya. Nah, ini tadi saya ada disebutkan di sebelumnya ya tentang uang. Uang ini dikelola, ya, bisa dijadikan modal. Uang juga dialokasikan atau dikelola untuk misalnya membayar pajak, juga bisa juga untuk membayar kompensasi karyawan misalnya, ya. Tapi uang di sini bisa juga dipandang sebagai laba, ya. Jadi itu tentang karakteristik wirausahawan. Jadi kalau pada saat kalian membuka usaha, jalankanlah karakteristik itu. Mudah-mudahan berhasil. Oke, sekarang saya minta kalian dari karakteristik wirausahawan tadi dijadikan dalam satu contoh kasus, ya. Dari poin 1 sampai 9 dibuat menjadi satu contoh kasus. Dijelaskan secara detail. Kemudian dikirim ke email, ya. Jangan di grup WA, nanti di copy paste. Ya, dikumpul paling lama jam 20.45. Lewat dari itu tidak ada nilai. Ya, jawaban saya tunggu untuk untuk Zoom sampai di sini, ya.